Bray, ular dapat menyeberangi sungai. Bahkan jika ukurannya besar, dia dapat melintas dengan baik. Ular menyukai kelembapan dan air yang basah, tidak tergenang. Dia akan meliukkan tubuhnya melewati halangan, berintangan, bahkan dapat menaiki pohon. Ular juga dapat mengembangkan bagian daripada mulutnya yang sangat elastis dan dapat memakan ular kecil ataupun hewan yang besar. Jika dia sudah kenyang, kemungkinan akan sulit bergerak karena membawa bobot daripada tubuh mangsanya. Ular juga dapat memangsa rusa, bahkan anak sapi. Dengan mengembangkan mulutnya, dia dapat menelan sekaligus pada bagian yang keras secara utuh daripada tubuh korbannya. Ini adalah contoh dia makan sapi, dan ini adalah sapi yang besar. Dengan ukuran yang besar, dia dapat memangsa hewan yang besar. Ketika dia sudah menelan mangsa yang besar, beberapa bulan dia akan diam, dan ketika sudah lapar akan bergerak untuk mencari mangsa selanjutnya. Usia dan lama hidup akan membuat beberapa jenis ular besar seperti piton atau di luar negeri anaconda dapat tumbuh lebih besar. Biasa bersarang pada bagian lubang di dalam tanah. Dia dapat meliukkan tubuh menyesuaikan lubangnya. Di Indonesia lebih banyak di Kalimantan atau Sumatera. Ular dapat diam menunggu mangsanya lewat atau mendatanginya. Semakin besar dengan pertumbuhannya, dia akan berganti kulit dan warnanya makin indah. Hewan ini sangat berbahaya bagi manusia ataupun hewan ternak. Beberapa ular yang sangat panjang dapat melintasi halangan. Bahkan anaconda atau piton dapat memangsa buaya yang besar. Di dalam air, dia sangat menguasai medan. Dengan belitnya dia dapat menangkap buaya. Biasanya buaya ini akan dililit atau dilunakkan tulangnya sehingga tidak bernapas, dan selanjutnya akan dimakan secara utuh oleh ular. Semakin besar, maka warna daripada ular akan bercahaya dan menimbulkan motif pada bagian kulitnya. Beberapa ular berganti kulit hampir setiap tahun. Setelah mangsa tidak bergerak, maka ular akan memangsa atau menelan secara bulat-bulat, baik yang masih bergerak ataupun yang sudah tidak bergerak. Dengan melilitkan tubuhnya pada mangsa, akan melunakkan daripada jaringan ataupun otot ataupun tulang daripada mangsanya. Di dalam perut ular ada semacam zat penghancur atau amino atau asam sehingga akan melunakkannya, kecuali beberapa bagian tulang keras ataupun rambut daripada mangsanya. Di Indonesia, terutama Kalimantan dan Sumatera, banyak ditemui ular besar. Beberapa bahkan mengancam kehidupan daripada manusia. Di 2023 ada petani
yang sedang beristirahat dimangsa oleh ular besar di daerah Sumatera. Jika sudah melilit tubuh sang korban, maka mangsa tidak akan dapat melarikan diri ataupun bergerak. Dengan mulutnya yang dapat mengembang membesar, maka ular dapat menelan secara aktif. Biasanya ular karena dengan tubuh mangsa yang besar di dalam perut, maka ular tidak akan dapat bergerak. Hal ini akan menyebabkan beberapa ular dapat ditangkap tanpa perlawanan. Sapi yang ada di sini. Motif pada ular ataupun mempunyai corak kembang atau pola bunga. Pengembang biakan ular untuk tujuan komersil sebagai jaket ataupun tas dari kulit ular. Kalau benar miling dia minta delek sapi mo. Sapi tayo ng sapi nakakita lang. Malambik kala ito deh. Setelah makan kenyang ataupun dalam keadaan lapar, ular akan bergerak mencari kembali mangsa yang dapat makannya. Dia akan menunggu di tempat persembunyiannya dengan perlahan dan tiba-tiba akan menyergap calon makanannya. Jadi Bray, hati-hati ketika memasuki ular ataupun daerah yang lembab, terutama Sumatera dan Jawa. Ular sangat besar. Que legal isso.